Inilah acara yang ditunggu-tunggu. Acara yang penuh manfaat untuk kehidupan kita. Kiat Sehat, awet muda tanpa obat. Hai, selamat sore. Senangnya saya bisa hadir lagi untuk Anda hari ini selama 1 jam ke depan di talkshow spesial Kiat Sehat Awet Muda Tanpa Obat yang dipersembahkan oleh Ziman, enzim antioksidan aktif yang diproses secara dingin. Mau gabung sama kita? Boleh banget. Yuk di WhatsApp 081511103103, 081511103103. Tahukah Anda kalau masalah kulit, alergi terhadap makanan tertentu, sembelit, nyeri di persendian ya, penyakit autoimun ini berasal dari satu sumber yang sama, yaitu usus. Terus kalau usus kita bermasalah, gimana dong? Ya aduh, gak asik banget kan? Nah, hari ini kita akan bahas itu ya. Tema kita adalah Leaky Gut Syndrome. Saya gak sendirian loh, ada Pak Nyoto yang menemani saya dan juga Anda selama 1 jam ini. Selamat sore Pak Nyoto. Selamat sore, luar biasa kita ketemu lagi ya. Sehat ya Pak hari ini ya Pak? Bukan sekedar sehat dong, tapi harus awet. tetap awet muda, Nah segar itu dia, bugar. segar bugar. Itu paling penting. Betul, Anda pengen kan? Makanya dengerin talkshow kita sampai selesai. Tema kita Pak hari ini masih berhubungan dengan pencernaan, requestan dari para pendengar. Udah hampir 3 minggu ini temanya adalah pencernaan. Iya ya, pertama kita lambung. mah, dispepsia, kemarin GERD, sekarang Leaky Gut Syndrome ya. Leaky itu artinya bocor. Oke. Gut itu artinya usus halus. Jadi sindroma usus halus yang bocor. Oh, bisa ya Pak? Iya. Itu kenapa Pak? Jadi begini, setiap kali kita makan dari mulut kan nanti masuk ke kerongkongan ya, esofagus, lalu masuk ke dalam lambung. Nah setelah diolah sama lambung bentuknya menjadi bubur. Nah di bawah lambung ada sphincternya tuh, katup yang buka menutup, jadi berbentuknya bolus. Nah, waktu dari lambung makanan kita itu masih bersifat asam, ya. Jadi keluar sedikit demi sedikit, lalu ke usus 12 jari, lalu dinetralkanlah sama kelenjar pankreas yang bersifat basa atau alkali, sehingga tadinya bersifat asam menjadi normal. Setelah normal dari usus 12 jari baru ke usus halus. Nah, di usus halus itulah namanya usus penyerapan. Semua nutrisi kita diserap di dinding usus halus yang berupa membran yang ada pori-porinya, dan yang bisa melewati pori-pori itu cuma saripati makanan. Nah, lalu kalau bocor berarti pori-pori usus halus itu kan membesar. Oke. Sehingga yang masuk dalam penyerapan ke dalam darah bukan sekedar nutrisi atau saripati makanan, juga sampah yang harusnya dibuang ke usus besar. Pada saat dari usus 12 jari yang harusnya pH dari makanan itu adalah netral, tetap asam. Karena kelenjar pankreas, enzim pankreas itu tidak mampu menormalkan pH dari makanan yang ada di usus 12 jari. Jadi kalau sifatnya bersifat asam sampai ke usus halus, kadar keasaman ini menyebabkan korosif atau kerusakan di dinding usus halus, sehingga pori-porinya membesar. Karena sifat asam itu sifatnya merusak, dinding yang pori-porinya harusnya kecil jadi melebar, karena kadar asam makanan yang dari usus 12 jari itu belum netral, alias pH-nya belum pH netral, masih bersifat asam. Karena enzim pankreas kita berupa kelenjar ludah di pankreasnya tidak mampu netralisir. Nah, kerusakan di dinding usus halus itulah yang menyebabkan kebocoran. Nah, kalau sudah bocor, yang diserap harusnya cuma saripati makanan, yang keserap juga sampah-sampah yang harusnya dibuang ke usus besar dan disekresikan berupa feses. Nah, artinya adalah sampah ini kalau demikian banyak banjir di dalam darah, akibatnya antibodi kita menganggap sampah itu adalah antigen atau musuh. Jadi dianggap virus, bakteri, penyakit harus diserang nih sampah-sampah. Tapi karena bocor sampah demikian banyak, antibodi kita jadi capek. Ini kok virusnya banyak banget, antigennya banyak banget, padahal itu sampah ya, bukan virus, bakteri, bibit, penyakit. Lama-lama antibodi kita tidak tahu mana kawan, mana lawan. Semua jadi satu soalnya di situ. Ini sampah dianggap lawan, padahal kan bukan bakteri. Lama-lama capek siapapun diserang. Begitu siapapun diserang, lama-lama dia menyerang
menyerang dirinya, organ-organ tubuh yang lain yang notabene tidak boleh diserang, seperti menyerang sendi-sendi jadi rheumatoid arthritis, menyerang kulit jadi psoriasis, jadi eksim, menyerang tiroid jadi hipo atau hipertiroid. Itulah menyebabkan sindroma leaky gut syndrome atau autoimun, kurang lebih seperti itu. Oke, nah penyebabnya tadi sudah dijelaskan. Nah gejala-gejalanya nih Pak Nyoto yang harus kita ketahui. Kadang kan kita juga suka tidak mau tahu lah ya gitu, suka melupakan atau mungkin mengabaikan lah. Padahal ini sangat bahaya untuk kesehatan kita. Nah kalau pengen tahu, sabar, tetap gabung sama kita berdua di sini. Dan yang mau konsultasi atau mau tanya-tanya, boleh ya di WhatsApp 081511103103, 081511103103. Nanti kita akan kembali lagi setelah yang satu ini. Kiat sehat, awet muda tanpa obat. Terima kasih untuk Anda yang terus bergabung nih barengan Sasaru dan juga Pak Nyoto di talk show Kiat Sehat Awet Muda Tanpa Obat yang dipersembahkan oleh Ziman, enzim antioksidan aktif yang diproses secara dingin. Dan tema kita hari ini adalah leaky gut syndrome alias bocor usus halus. Gitu ya Pak ya? Leaky, bocor, gut usus halus ya. Sindroma usus halus yang bocor. Leaky gut syndrome ya. Sampai salah saya nyebutnya tadi ya. Yuk di 081511103103, 081511103103 bahwa semua sumber penyakit ya dari kondisi perut sekarang ini masalah pencernaan menjadi masalah yang dominasi pada populasi dunia. Kan gak asik banget ya kalau perutnya bermasalah gitu kan, apalagi usus halusnya bocor. Nah gejalanya biar kita tahu tuh seperti apa sih Pak. Kadang-kadang aja walaupun kita sudah tahu suka mengabaikan dan udahlah bodo amat gitu. Jadi memang leaky gut syndrome itu sebenarnya usus halus kita bocor karena makanan dari usus 12 jari yang harusnya netral pH-nya masih bersifat asam, dan asam ini bersifat korosif merusak dinding usus halus. Jadi penyerapannya itu pori-porinya membesar. Penyerapannya itu bukan sekedar saripati yang masuk bisa diserap oleh darah, tapi juga sampah-sampah karena pori-porinya membesar gitu ya. Harusnya kan dibuang ke usus besar yang namanya sampah tersebut dibuang melalui jadi feses gitu ya. Nah kalau sudah kita usus halus bocor, biasanya kita gampang alergi gitu ya. Gitu. Bereaksi inflamasi, gampang alergi, migrain ya, kemudian eksim, kelelahan kronis, capek, nggak berhenti-berhenti gitu ya, alergi makanan, rheumatoid arthritis, dan bahkan juga anak-anak itu yang terpapar leaky gut syndrome dari lahir itu biasanya kena penyakit attention deficit disorder atau attention deficit hyperactive disorder ADD atau ADHD ya. Itu penyebabnya karena apa? Ya karena usus halusnya bocor ya. Dan itu penyebab usus halus yang bocor itu menyebabkan kekebalan tubuh kita begitu banyak sampah di aliran darah, jadi dia menyerang demikian banyak sampah yang dianggap antigen. Lama-lama antibodi kita nggak tahu nih mana kawan mana lawan, udah deh serang aja siapapun gitu ya. Kalau diserang ke kulit jadi eksim, jadi psoriasis ya dan sebagainya ya. Dan tapi ini masih kontroversi. Penyebab dari penyakit autoimun yang sebenarnya tidak bisa diketahui secara medis, penyebab utamanya sebenarnya adalah leaky gut syndrome, tapi masih kontroversi. Tapi bagi saya bisa jadi. Jadi bagi mereka yang sudah leaky gut syndrome itu biasanya sudah kepala 4 ke atas. Iya, karena mungkin usus halus kita sudah mulai soak ya. Banyak makan yang nggak benar dan sebagainya. Akibatnya apa? Banyak orang yang kepala 4 ke atas itu asmanya kumat, sinusitis, kemudian psoriasisku keluar, eksim juga keluar dan sebagai penyakit alergi itu bermunculan. Itu adalah salah satu gejala dari usus halus kita sudah bermasalah atau alias bocor gitu ya. Nah kalau untuk dari makanan sendiri ada nggak sih Pak makanan-makanan yang menyebabkan usus halus kita ini bocor? Mungkin apa makanannya yang kurang baik kayak makan jagung gitu? Itu katanya ada beberapa orang jagung kurang sehat, kurang bagus gitu. Jadi ada yang mengasumsikan bahwa pola makan yang kaya dengan susu gitu ya, apalagi orang Asia itu kan sama susu sebenarnya intoleran. Iya. Intoleran susu ya, karena kan kadar laktosanya kita tidak punya enzim banyak untuk mengkonversi menjadi laktosa menjadi glukosa. Nah,
orang Asia itu jarang laktase, jadi konsumsi susu, konsumsi makan gluten ya, atau goreng-gorengan yang banyak tepung-tepungnya itu ya, terigu, gluten dan sebagainya, itu juga menginisiasi kerusakan di usus halus atau kebocoran. Oke, mungkin salah satunya juga MSG kali, MSG. Ya itu mungkin pengaruh juga ya, tapi Pak, yang ya? paling sering itu biasanya gluten ya, makan yang kadar kedelainya tinggi, kadar terigunya tinggi, kadar susunya tinggi. Nah susu itu kan turunannya banyak, termasuk diantaranya adalah keju-kejuan dan sebagainya. Ya. Seberapa bahayanya sih Pak ketika usus halus kita bocor dalam tubuh kita? Nah ini dia, sebenarnya kalau usus halus bocor, penyakit yang tadi ditimbulkan hanya simpel seperti rheumatoid arthritis dan eksim ya, akan muncul penyakit autoimun yang memperparah kondisi tubuh kita, lupus ya. Kemudian diabetes tipe 2. Diabetes tipe 2 gitu karena imunitas kita menyerang pankreas. Karena pankreas diserang oleh imunitas kita, akibatnya pankreas kita tidak menghasilkan insulin, akibatnya diabetes tipe 2 ya. Termasuk penyakit lupus, artinya menghasilkan penyakit yang berbahaya bagi kehidupan kita. Jadi penyakit autoimun itu penyakit yang tidak nyaman sama sekali deh ya. Karena kita tidak bisa nyaman karena mau nggak mau kita konsumsi obat-obatan peredam inflamasi di tingkat seluler tapi nggak menyembuhkan. Karena tubuh kita banyak peradangan akibat dari sampah yang beredar di seluruh aliran darah kita akibat kebocoran dari usus halus tersebut. Oke. Iya. Kalau stres juga mempengaruhi nggak sih Pak? Oh iya dong, stres itu juga salah satu menyebabkan kadar asam dalam tubuh kita meningkat. Ya, kalau kadar asam dalam tubuh kita meningkat, ya memperparah dari leaky gut syndrome kita ya. Jadi sariawan usus apakah juga sama Pak dengan kasus ini? Apa beda ya? Kalau sariawan usus itu seperti sariawan biasanya panas dalam, kebanyakan panas dalam ya. Goreng-gorengan kayak. Ya. Kan juga perih juga kadang-kadang Pak. Saya juga pernah waktu itu ngalamin sariawan usus perih karena mungkin luka dikit gitu. Jadi penyebab daripada leaky gut syndrome itu biasanya adalah tanda-tanda gejalanya ya, diare kronis, susah buang air besar atau konstipasi, perutnya banyak gas atau kembung-kembung ya. Dan sistem kekebalan tubuh kita menurun atau makin buruk ya, sering sakit kepala, migrain ya, terus kita kehilangan orientasi, kehilangan ingatan, capek yang berlebihan atau kelelahan kronis. Nah itu juga salah satu gejala munculnya dari usus halus kita yang mulai bocor. Jangan sampai tambah bocor, repot ya. Mesti ditambal ya Pak. Ban kali bocor betul. Ya kan. Masih sampai 1 jam ke depan. Yuk yang mau konsultasi, mau tanya-tanya nih, mungkin Anda juga saat ini pernah mengalaminya atau saat ini juga mengalaminya. Gimana dong cara mengatasinya? Apakah harus terus-terusan mengkonsumsi obat-obatan dari dokter atau mungkin ada cara yang lain, cara pencegahannya? Boleh tanya di 081 511 103 103, 081 511 103 103. Kiat sehat, awet muda tanpa obat. Selain makanan yang dapat mempengaruhi kesehatan tubuh, ternyata stres juga dapat berpengaruh. Stres berat dapat menyebabkan radang kronis yang melemahkan sistem imun tubuh kita. Tadi pun juga sudah dijelaskan sama Pak Nyotot. Gimana cara pencegahannya Pak? Kan katanya lebih baik mencegah daripada mengobati, karena agak sulit kalau mengobati. Ya, oleh sebab itu kita harus hindari dulu penyebabnya ya. Hindari makanan yang kandungan glutennya tinggi ya. Karena kandungan gluten tinggi itu menyebabkan apa? Menyebabkan usus halus kita bisa bocor. Tapi ada yang bilang makan jagung juga bisa loh ya. Tapi tergantung orang mana dulu. Orang Madura tiap hari makan jagung aman-aman aja. Tapi kalau minum susu dan turunannya, dairy food dan sebagainya itu benar. Karena dairy food itu udah diproses berkali-kali ya, susunya itu. Akibatnya apa? Kalau dikonsumsi oleh yang orang dewasa itu bisa menyebabkan leaky gut syndrome. Tapi kalau buat anak-anak enggak, karena anak-anak itu enzim untuk mengurai dairy foodnya masih banyak dibandingkan orang dewasa ya. Kemudian makanan yang kaya dengan karbohidrat sederhana ya, gula dan sebagainya ya. Kemudian pengawet makanan ya, zat pengemulsi, pengental, pelembut, kemudian pengawet dan semuanya itu ada di makanan olah-olahan ya. Roti putih semakin putih terus nggak basi-basi, hati-hati itu pasti penyebab leaky gut syndrome jangka panjangnya. MSG ya, minyak sayur yang dihidrogenasi yang disebut trans fat itu juga penyebab utama dari penyakit
leaky gut syndrome. Jadi bagi kita yang sudah sering sakit kepala, migrain, kemudian kita punya masalah jerawat yang nggak sembuh-sembuh, eksim nggak sembuh-sembuh, psoriasis ya, kemudian punya masalah kembung, konstipasi, kemudian mudah diare. Nah, hati-hati loh, itu gejala-gejala dari usus halus kita sudah mulai bocor. Nah, ya. itu Pak, intensitas diarenya itu yang seperti apa? Karena saya pernah ya, hampir setiap bulan sekali itu pasti diare kalau pergi ke suatu tempat. Pulangnya sih ke rumah aman-aman aja. Besoknya itu sudah mulai tuh Pak. Jadi setiap pergi ke sana pasti pulangnya sehari 2 hari diare. Gitu. Oh iya. Jadi itu mungkin juga termasuk gejala ya. Tapi umumnya biasanya orang yang terkena penyakit gejala leaky gut syndrome itu kerap sekali yang namanya diare. Jadi nggak usah keluar kota pun berapa hari juga udah diare. Salah makan sedikit diare, nggak makan diare, jadi udah bawaannya diare gitu ya. Termasuk orang yang konstipasi juga udah gejala leaky gut syndrome. Kemudian termasuk orang yang gampang depresi, gampang cemas berlebihan, itu juga salah satunya. Kemudian orang yang rheumatoid arthritis, nyeri-nyeri sendi ya, itu udah pasti usus halusnya bocor. Ya, jadi kita nggak bisa ngobatin rheumatoid sebelum memperbaiki usus halus kita yang bocor. Usus halus kita diperbaiki kebocorannya, ditambal, ya. Baru deh rematiknya sembuh, eksimnya sembuh, psoriasisnya sembuh, lupusnya sembuh, dan penyakit akibat dari usus halus yang bocor itu bisa disembuhkan. Tapi sumbernya dulu tuh, sumbernya adalah kebocoran usus halus. Begitu usus halusnya bisa diperbaiki, ya, otomatis semua gejala-gejala seperti lupus, eksim, rheumatoid arthritis dan sebagainya, kelelahan kronis, sering migrain, itu reda dengan sendirinya, ya. Jadi yang paling penting ya kita harus pola makan sehat, kembali ke pola makan sehat, cara makan yang benar, pola hidup yang sehat kalau kita ingin mengembalikan kesehatan kita. Nah, gimana caranya untuk bisa menutup usus kita yang bocor? Kan nggak mungkin hanya dengan makanan aja, Pak. Ada nggak sih cara lain gitu loh, Pak, yang lebih simpel aja deh? Nah, jadi memang ada yang lebih simpel itu kita konsumsi makanan kesehatan yang based on-nya itu dari saripati, buah-buahan dan sayur-sayuran yang diekstrak dingin karena masih kaya dengan enzim. Nah, zat enzim ini, zat hidup ini itu mampu meredam inflamasi yang pertama ya. Kedua, dia mampu memperbaiki kerusakan atau pori-pori yang sudah melebar di usus halus tapi perlu proses. Jadi kalau yang namanya pori-pori kita sudah membesar karena kerusakan dari asam yang berlebih dari usus 12 jari, dari bolus makanan itu perlu proses. Jadi makanan kita itu harus hindari dulu pemicu dari kerusakan usus halus. Jadi yang tadi saya sebut pola makannya harus hindari dulu. Jadi makan sayur-sayur, buah-buahan segar yang rutin, yang masih fresh, konsumsi suplemen nutrisi yang namanya Ziman, enzim antioksidan, rutin 5 tetes. Kalau ini mesti minimal sehari 5 kali sih kalau kita mau sembuh. 5 tetes hari 5 kali. Banyak makan jus buah-buahan dan sayur-sayuran, misalnya jus tomat, tambah seledri, terus tambah wortel, tambah kecambah, apapun ya. Kita sering konsumsi jus. Konsumsi Ziman itu otomatis meredam semua gejala autoimun akibat leaky gut syndrome tersebut. Nah, selain makanan bisa nggak diobati dengan olahraga, Pak? Ya, soalnya kan di dalam gitu loh. Betul, pakai olahraga boleh, yoga dan sebagainya, tapi itu sekunder, bukan primer. Primernya tetap pola makan dan gaya hidup sehat dulu. Nah, yang namanya gaya hidup sehat itu adalah sekunder, seperti olahraga. Dan kedua yang paling penting juga termasuk primer nih, menghindari stres berlebihan. Jadi banyak nonton film komedi ya. Biar ketawa. Kalau nonton film, nanti mau muncul film Milia ya. Iya, betul. Mungkin itu juga salah satu obatnya. Bisa jadi kalau film cintaan kan bikin happy gitu kan. Tapi kadang bikin stres juga, Pak. Karena mungkin baru putus cinta nonton film cintaan. Itu kelewat di hayati mungkin ya. Kayaknya ya. Oke, masih ada 2 sesi lagi. Yuk, yang mau gabung silakan di 081511103103. Yang mau tanya-tanya juga boleh, tanya tentang Ziman juga boleh, tentang tema kita hari ini juga boleh. 081511103103. Kiat Sehat, awet muda tanpa obat. Masih
ada Sasa Harun dan juga Pak Nyoto tentunya di Talkshow Kiat Sehat Awet Muda Tanpa Obat yang dipersembahkan oleh Ziman, enzim antioksidan aktif yang diproses secara dingin. 081511103103 yang mau tanya-tanya boleh, dan untuk Anda yang pengen mendapatkan Ziman bisa di Tokopedia dan juga di Bukalapak, atau bisa juga pesan via WhatsApp di 0877900300. Dan kita masih ngobrolin seputar leaky gut syndrome. Pengaruhnya untuk kesehatan luar biasa mengerikan ya. Salah satunya adalah lupus. Apa sih Pak sebenarnya lupus itu penyakit apa Pak? Oh, lupus itu akibat dari itu tadi, usus halus kita bocor ya. Jadi lupus atau disebut juga lupus eritematosus sistemik ya, dapat terjadi saat antibodi yang dihasilkan tubuh menempel pada jaringan seluruh tubuh. Beberapa jaringan umumnya terkena lupus itu seperti ginjal, paru-paru, sel darah, saraf, kulit dan sendi itu diserang sama antibodi kita. Jadi akibatnya orang yang punya masalah dengan lupus, gejalanya dia demam, terus berat badannya turun mendadak, rambutnya rontok, kelelahan kronis, ada ruam-ruam, nyeri-nyeri atau bengkak-bengkak pada sendi-sendi dan otot. Jadi lupus itu sebenarnya termasuk bagian dari rematik ya. Rematik itu spektrumnya banyak, salah satunya lupus. Cuma ini nggak nyaman sekali kalau orang kena lupus itu. Kalau nyerang ginjal, ya ginjalnya bisa bocor juga ya kan. Kemudian capek, lelah, berat badan turun, rambutnya rontok ya. Selain lupus juga dia menyerang penyakit rematik loh. Rematik itu autoimun kita, imunitas kita menyerang sendi-sendi kita. Jadi sendi-sendi kita hancur. Jadi akibatnya susah, bengkok nggak bisa lurus nggak bisa bengkok lagi. Jadi kalau udah bengkok nggak bisa lurus? Iya, karena sendi-sendinya hancur ya. Biasanya bengkak-bengkak dulu di sekitar sendi, dia inflamasi, radang karena diserang oleh antibodi kita. Antibodi kita memang sudah bodoh akibat dari usus halus yang bocor tadi. Jadi penyebab besarnya rematik itu dari usus halus kita yang bocor. Jadi kalau ada orang bilang mandi malam-malam nanti kena rematik, bener nggak Pak? Enggak tuh. Tapi ya bagusnya dihindari kan. Udara dingin gitu. jadi masuk angin jadi jadi sakit jadinya. Ngilu ya. Saya sering mandi malam Pak, jam 10. Ya, mandi kembang ya. Mandi kembang. Jadi salah satunya juga penyakit diabetes tipe 2 ya. Antibodi kita menyerang pankreas sehingga pankreas tidak bisa menghasilkan insulin secara normal. Akibatnya gula darah kita meningkat. Itu juga akibat leaky gut syndrome loh. Hati-hati loh. Kemudian penyakit multiple sclerosis ya, menyerang sistem saraf. Ya seperti yang diderita sama Pepeng dulu ya. Sampai dia punya saraf-sarafnya mati, rasa sakit di seluruh kujur tubuh karena diserang. Kita punya pelindung saraf, nah disebut penyakit multiple sclerosis. Itu juga penyakit autoimun. Termasuk kita punya kulit itu timbul lesi gitu ya, kayak kebakar namanya psoriasis, itu juga imun kita menyerang kulit. Jadi penyakit autoimun sebagian besar akibat leaky gut syndrome tadi, usus halus yang bocor. Kemana-mana ya Pak ya? Iya, oleh sebab itu caranya kita kembali lagi ya. Pola makan kita hindari makanan yang mengandung karbohidrat sederhana, gluten, minyak trans fat, kemudian goreng-gorengan, kemudian yang kaya dengan bahan-bahan adiktif ya, itu kita harus hindari. Dan kita perbanyak makan buah-buahan segar ya. Jadi kalau musimnya nanas ya makan buah nanas, pepaya. Kalau musim rambutan nih Pak? Musim rambutan boleh, nggak boleh banyak-banyak takut batuk. Iya benar. Musim durian, musim durian nih sekarang nih. Musim durian banyak-banyak nanti kan gulanya tinggi, alkoholnya tinggi ya. Kalau sedikit sih nggak apa-apa. Sama itu hipertensi, pusing. Iya, hipertensi, kolesterolnya naik. Jadi yang paling bagus itu buah-buahan yang kaya dengan serat seperti pepaya, nanas ya, semangka juga boleh, melon, kemudian juga wortel ya. Kita konsumsi, terus sayur-sayur seperti seledri. Kemudian kita jus ya, itu kita paling bagus. Nah sekarang kita bisa konsumsi yang sudah sederhana banget karena sudah diekstrak dingin, namanya Ziman. Kaya dengan mengkudu, kulit manggis, kemudian kulit delima, kemudian juga ada berbagai macam kurkuma ya, temu ireng, temu lawak dan sebagainya, temu kunyit. Itu diekstraksinya dingin loh. Jadi antioksidannya sangat pekat sekali karena diekstraksi 2 kali dengan ekstraksi pendinginan dari teknologi Jepang. Jadi beda sekali dengan yang ada. Dia difermentasi jadi zat hidup, diekstraksi dingin 2 kali. Jadi kita konsumsi bagi mereka yang sudah kena leaky gut syndrome sampai sudah kena ke akibatnya seperti lupus, rheumatoid arthritis, diabetes tipe 2, psoriasis, tiroid, itu harus minumnya 5 tetes minimal sehari 5 kali. 5 minimal loh. Kalau bisa per 2 jam. Itu untuk meredakan semua inflamasi akibat serangan dari autoimunnya tersebut. Dan ini bagus sekali, benar-benar saya sarankan makanan Ziman ini bagi mereka yang ingin menemukan kualitas kesehatan yang
sudah semakin memburuk akibat dari autoimun. Nah, saya punya salah satu teman ya, dia kena autoimunnya tuh nggak satu, dia udah kena lupus, kena psoriasis, kemudian kena rheumatoid arthritis, 3 autoimun. Waktu ketemu saya itu dalam kondisi sudah give up ya, dia cuma konsumsi obat-obat penghilang pereda nyeri, kortikosteroid. Apa bisa disembuhkan? Bisa, syaratnya rubah pola makan, pola hidup sama konsumsi Ziman ini. Setelah dia banyak makan sayur buah-buahan segar ya, bahkan dia konsumsinya pun beras hitam, bukan beras putih lagi. Bukan beras merah lagi, beras itu hitam. Itu pun di diaron. Jadi kadar gulanya udah rendah ya. Terus pakai buah-buahan segar, sayur-sayuran segar rutin, udah nggak makan yang aneh-aneh lagi, goreng-gorengan apalagi makanan yang udah diproses berkali-kali ya. Ternyata kualitas kesehatannya kembali normal. Wow. Psoriasisnya nggak pernah kumat lagi, lupusnya udah nggak pernah kumat lagi, termasuk nyeri-nyeri sendirinya, rematit juga nggak kumat lagi. Dan yang menarik apa? Mukanya bertambah kelihatan jauh lebih muda. Iya, tapi konsumsinya nggak sehari 2 hari. Dia continue kurang lebih 3 bulan 6 bulan dia berterima kasih karena menemukan kualitas kesehatan yang lebih baik. Kan dia juga mengkonsumsi obat-obatan dari dokter juga, Pak. Itu apakah dihilangkan begitu saja? Apakah tetap dikonsumsi Ziman boleh, terus obat-obatan dokternya juga dikonsumsi? Kalau obat-obat balance gitu? Kalau balance di mix. Kalau obat-obat dokter saya tidak pernah mengintervensi ya, tergantung dia konsultasi saja langsung ke dokter. Cuma kalau memang sudah tidak ada nyeri-nyerinya lagi, sudah segar bugar, untuk apa konsumsi obat? Obat kan hanya untuk orang yang sakit. Iya, kalau udah nggak ada psoriasisnya nggak ada, lupusnya nggak ada, kemudian nyeri sendinya juga nggak ada, untuk apa kita konsumsi obat penghilang rasa sakit lagi? Selama dia masih merasakan tidak nyaman, boleh konsumsi obat untuk meredam semua rasa yang tidak nyaman tersebut. Tapi pola makan, pola hidup yang baik harus tetap dilakukan dan minum Ziman sehingga tubuh kita mampu menyembuhkan dirinya sendiri. Wow, mantap ya Ziman ya. Yuk kalau gitu Anda juga dong konsumsi ya, untuk menjaga daya tahan tubuh Anda tetap stabil, tetap oke, biar tidak terpapar penyakit apapun. Yuk dipesan di 087790.300 atau Anda juga bisa beli di Tokopedia dan juga di Bukalapak. Dan kenapa Ziman ini diproses secara dingin? Karena nutrisinya lebih baik ya Pak ya, dibandingkan secara secara panas gitu ya. Iya betul. Sama halnya ketika kita mengkonsumsi makanan atau mungkin sayuran, kalau dikonsumsinya atau dimasaknya terlalu panas ya, itu nutrisinya juga akan hilang. Lebih baik sih sayuran mentah tapi yang tidak ada pestisida. Nah ya, organik yang harus organik itu lebih baik. Terus juga buah-buahan juga harus langsung dikonsumsi gitu, jangan diolah jadi bolu lah, diolah jadi apalah yang ada nutrisinya habis, terus percuma juga ya. Yuk konsumsi Ziman deh sekarang juga, belinya di Tokopedia, di Bukalapak, dan bisa pesan juga via WhatsApp di 087790.300. Kiat sehat, awet muda tanpa obat. Pertanyaannya udah banyak banget nih Pak Nyoto yang masuk di WhatsApp kita 081511103103. Sebutkan nama, alamat Anda, kemudian usianya berapa, riwayat kesehatan Anda seperti apa. Apakah penyakit rematik disebabkan dari leaky gut syndrome dan apakah bisa sembuh total nih Pak? Saya sudah hampir 3 tahun ini merasakan itu, ngerasa itu nggak enak banget. Ini dari Pak Budi. Sebenarnya rheumatoid arthritis itu saatnya kita berobat juga kebanyakan yang dikonsumsi cuma peredam rasa nyerinya aja. Tapi sumbernya kan sebenarnya usus halusnya bocor. Yes. Jadi kalau kita benar-benar mau sembuh secara hakiki, ya pola makan kita diperbaiki dulu ya. Jadi kita banyak makan sayur-sayur segar, buah-buah segar, hindari gluten, karbohidrat sederhana, hindari makanan yang banyak aditifnya. Ya paling bagus konsumsi banyak minyak zaitun, minyak ikan ya, Kalau minyak kedelai? Itu kurang tahu ya? Saya. Yang setahu saya minyak kelapa, minyak zaitun, kemudian minyak buah merah juga bagus. Kemudian yang paling penting juga kita harus konsumsi makanan yang kaya dengan antioksidan ya. Dan terutama di dalam Ziman itu sangat efektif sekali untuk meredam nyeri-nyerinya sekaligus memperbaiki fungsi daripada usus halus ya. Jadi kalau makanan yang banyak mengandung cuka apel itu kan ada probiotiknya, itu juga memperbaiki fungsi dari usus halus yang bocor. Yang paling sederhananya kalau herbalnya ya pakai jahe ya, yang hangat-hangat itu untuk melancarkan peredaran darah, untuk meredam nyeri-nyeri akibat dari
rematiknya tadi. Ya, jadi kita harus yakin bahwa rheumatoid arthritis itu bisa disembuhkan. Yang penting pola makan kita kembali yang benar dulu ya. Kalau masih ngopi pakai gula yang banyak ya susah ngomong juga ya. Terus makan nasinya 3 piring masih susah juga, apalagi tambah bakwan yang banyak glutennya. Waduh, ya. Tambah mie goreng. Tambah terus pakai roti-rotiannya banyak ya. Nah, jadi kita harus hindari dulu penyebabnya. Kita konsumsi makanan yang baik dulu, konsumsi Ziman rutin. Hanya dalam proses berapa bulan ke depan kita bisa meminimalisir, meremisi penyakit rheumatoid arthritis tersebut. Tapi butuh waktu ya, nggak bisa simsalabim. Jadi protokolnya kan 3 bulan. Jadi secara rutin dan teratur. 5 tetes sehari minimal 5 kali dan selama 3 bulan. Oke. Di bawah lidah atau diteteskan ke dalam air. Ini ada pertanyaan lagi dari Pak Ibnu yang ada di Jawa Tengah ya, yang ada di Pekalongan. Mengkonsumsi obat-obatan kimia apakah juga bisa mempengaruhi nih Pak terjadinya leaky gut syndrome? Ya, berdasarkan penelitian ya, jurnal-jurnal penelitian juga mengatakan bahwa konsumsi obat-obat antibiotik ya, steroid, menghilang rasa sakit ya, kemudian juga konsumsi yang bersifat untuk menghilangkan rasa sakit seperti non-steroid anti-inflammation drug seperti aspirin, acetaminophen, itu juga mampu mengiritasi usus halus kita. Jadi juga salah satu penyebab dari kebocoran usus halus ya. Nah, jadi kalau kita konsumsi obat-obat antibiotik jangka panjang, acetaminophen jangka panjang, aspirin jangka panjang, ataupun kortikosteroid jangka panjang, steroid jangka panjang, itu juga bisa menimbulkan, memperbesar masalah atau resiko dari leaky gut syndrome atau usus halus yang bocor. Jadi paling bagus adalah jadikanlah makananmu sebagai obat deh. Jangan obat-obatan jadi makanan. Ya, takutnya ada efek sampingnya malah usus halus kita jadi bocor. Oke, bagaimana caranya menjaga keseimbangan bakteri dalam tubuh kita? Sebenarnya bakteri itu bagus gak sih Pak untuk tubuh kita? Mungkin ada yang baik dan juga ada yang buruk. Ya, ternyata bukan ada yang baik dan ada yang buruk juga. Tapi, bakteri itu ada yang baik, ada yang buruk, ada yang netral. Masalahnya netral ini plin-plan. Kalau yang banyak itu bakteri jahat, yang plin-plan ini jadi bakteri jahat. Kalau kebanyakan bakteri baik, yang plin-plan ini jadi baik karena plin-plan. Jadi kayak orang ya Pak, suka plin-plan. Jadi bakteri ini nggak jelas gitu ya. Kalau banyak yang jahat dia ikut-ikutan jahat, banyakan yang baik ikut-ikutan baik. Jadi ada 3 sebenarnya, bakteri jahat, bakteri baik, sama bakteri plin-plan. Jadi ya paling bagus kita konsumsi makanan yang segar bugar, yang raw food, yang masih baik ya. Dan makanan yang difermentasi itu kan juga banyak mengandung probiotik ya. Seperti konsumsi cuka apel, kemudian konsumsi cuka balsamik, macam-macam ya. Konsumsi yogurt gitu ya, atau yang terkenal itu kefir gitu ya. Itu kefir juga memperbaiki fungsi flora fauna usus, sehingga memperbaiki juga fungsi leaky gut syndrome. Kurang lebih seperti itu. Oke. Nah, untuk cara mengatasinya, untuk mengobatinya sekali lagi adalah konsumsi Ziman ya. Rutin dan teratur setiap hari, sehari 5 kali. 5 tetes di bawah lidah gitu. Termasuk itu juga loh yang punya masalah dengan lupus. Jadi jangan kita frustasi akibat penyakit lupus ya. Jangan frustasi akibat penyakit rheumatoid arthritis termasuk psoriasis. Kita bisa atasi dengan cara merubah pola makan, pola hidup dan konsumsi Ziman rutin. Nanti lama-lama redam sehingga tidak mungkin induksi lagi atau terinisiasi lagi. Kita bisa hidup sehat dengan penyakit itu dengan meminimalisir faktor dia terinisiasi menjadi timbul. Tuh kan. Nah, jadi luar konsumsi biasa. Ziman rutin agar terhindar dari penyakit yang sederhana deh, eksim. Nah, eksim itu susah sembuh. Udah pakai antibiotik macam-macam susah sembuh. Nah, minum Ziman rutin ya itu banyak yang mengalami miracle kesembuhan. Tunggu apa lagi? Jadi yuk konsumsi Ziman ya. Dikonsumsi sehari 5 kali secara rutin dan juga teratur, diteteskan di bawah lidah. 5 tetes ya Pak? Ya, 5 tetes. 5 tetes. Protokolnya adalah 3 bulan. Dan untuk bisa mendapatkan Ziman bisa di Tokopedia, Bukalapak dan juga pesan via WhatsApp bisa loh ya. Di 0877900300. Berhubung waktunya sudah habis Pak, kita pamitan. Oke, sampai ketemu lagi. Ini WhatsAppnya bagaimana? Nanti aja kita bahas ya. Nanti aja deh kebahas, banyak sih. Banyak banget ya. Ya, terima kasih Pak Nyoto. Terima kasih untuk semuanya. Sampai jumpa lagi. Minggu depan kita ketemu lagi dengan pembahasan yang lebih menarik lagi, pembahasan yang lebih seru lagi. Kalau gitu saya Sarun pamit, Pak Nyoto pamit. Dah. Baru saja Anda dengarkan
Kiat sehat awet muda tanpa obat yang dipersembahkan oleh Ziman, enzim antioksidan aktif.